Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Ningsi dengan NIM A111211029. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertemuan mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen Ibu Rafika SPD MPD. Jadi pertemuan yang saya akan jelaskan ini dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Pertemuan 9, pendidikan seumur hidup. A. Pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep pendidikan seumur hidup sangat erat kaitannya dengan pemahaman dengan waktu berlangsungnya pendidikan. Lahirnya konsep pendidikan seumur hidup adalah bagian dari keprihatinan pada dunia pendidikan yang ada, karena masih banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati pendidikan dunia formal. B. Tujuan pendidikan seumur hidup. Tujuan pendidikan seumur hidup yaitu mengembangkan potensi secara optimal dan melaraskan pendidikan wajib belajar dengan mengembangkan kepribadian manusia. Penerapan pendidikan sepanjang hayat dapat dilakukan pada lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Karakteristik dan faktor yang mendorong perlunya pendidikan seumur hidup. Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal, non-formal maupun formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pertemuan 10, hubungan masyarakat dan sekolah. Pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan, karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga sangat ditentukan oleh berfungsinya atau tidak humas pendidikan. Sekolah berada di tengah-tengah masyarakat yang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk kemajuan mereka yang dapat menjalankan fungsi ini. Hubungan sekolah dan masyarakat harus selalu baik, dan dengan demikian terdapat kerjasama serta situasi saling membantu antar sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Relasi tanggung jawab itu tidak dapat dilaksanakan apabila hubungan sekolah dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik. Prinsip dan teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada sejumlah teknik yang dapat diterapkan lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Teknik tertulis, 2. Teknik lisan, 3. Teknik peragaan, dan yang keempat, teknik elektronik. Proses administrasi Husemas atau hubungan sekolah dengan masyarakat. Pertama, penyusunan program. Penyusunan program Husemas harus memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka
perlu dipahami dan ditata sehingga pelaksanaan Husemas dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 3. Pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui 2 kriteria, yaitu efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai. Kedua, efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Peranan personil sekolah dalam administrasi Husemas. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah. Di sekolah menengah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dan dalam kegiatan Husemas, yaitu 1. Membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat. Dan ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus Peranan pendidikan dalam pembangunan. Pembangunan merupakan proses keseimbangan yang mencakup seluruh aspek keinginan masyarakat, termasuk aspek sosial ekonomi, politik, dan kultural dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut, penanaman pendidikan tersebut amatlah strategis. Johann Chebuk dalam Education Development a Conflict Meaning 1992 mengidentifikasi peran pendidikan tersebut. A. Memasyarakatan ideologi nilai-nilai sosial bangsa. B. Mempersiapkan tenaga kerja untuk menerangi kemiskinan atau kebodohan dan mendorong perubahan anak bangsa. C. Untuk meratakan kesepakatan dan pendapatan. Peranan yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan kedua merupakan fungsi ekonomi. Manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Pertama, sebagai objek pembangunan, jika manusia itu dipandang sebagai sasaran dibangun, dalam hal ini pembangunan meliputi ikhtiar ke dalam diri manusia, berupa pembinaan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penelaraan sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungan, tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja. Ikhtiar ini disebut pendidikan. Kedua, sebagai subjek pembangunan karena dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan, alam, manusia maupun lingkungan sosial atau spiritual. Perekayasaan terhadap lingkungan ini disebut pembangunan. Ketiga, pendidikan dan pembangunan merupakan garis kontinu, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu yang saling mengisi. Keempat, proses pendidikan pada satu pihak menempatkan manusia sebagai titik awal karena pendidikan bertugas menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Pertemuan ke-12, masa pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran ini memiliki 4 aliran, yaitu pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimula eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan. Stimulan ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan.
tokoh perintis adalah John Locke. B. Aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. C. Aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa dapat merusak pembawaan baik anak itu. D. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William D. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Stern. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai dengan pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama mempunyai peran sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan sesuai dengan perkembangan anak itu. B. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia itu dimaksud adalah perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Taman. Kedua aliran itu dipandang sebagai tombak pemikir tentang pendidikan di Indonesia. Namun, upaya prakarsa di bidang pendidikan tidak terbatas oleh taman siswa dan INS saja. Setelah kemerdekaan, telah diupayakan pengembangan suatu sistem pendidikan rasional sesuai ketepatan ayat 2 pasal 31 dari Undang-Undang Dasar 1945. Seperti telah dikemukakan bahwa menjelang PJP kedua telah ditetapkan landasan yuridis untuk penataan Sisdiknas dengan ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan pelaksanaannya. Pertama, Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya didirikan Taman Indria atau TK dan kursus guru. Selanjutnya Taman Muda atau SD. Disusul Taman Dewasa merangkap Taman Guru. Kedua, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ketiga, mutu pendidikan mencakup bahwa banyak variabel, dimensi, dan komponen serta saling kait-mengait dan berpengaruh dan mempengaruhi. Secara spesifik, karakteristik yang mempengaruhi mutu pendidikan antara lain adalah A. Kondisi sosial ekonomi keluarga. B. Kondisi sosial budaya keluarga. C. Keterpencilan peserta didik karena faktor geografis. D. Kemampuan peserta didik dari aspek akademis dan non-akademisnya. E.
karakteristik lain yang menyangkut gender, disabilitas, ras, dan etnisitas dan sebagainya. Pertemuan 13. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pendidikan. Setiap masalah pendidikan berkaitan erat dengan segi kehidupan yang lain. Masalahnya bersifat kompleks atau rumit, sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Seberapa besar keterkaitan suatu masalah pendidikan dengan masalah-masalah sosial lain dalam masyarakat. Secara sederhana, masalah pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, masalah pemerataan. Kedua, masalah mutu dan kualitas. Masalah efektivitas dan relevansi. Yang keempat, masalah efisiensi. Masalah pemerataan pendidikan. Pengertian pemerataan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan pemerataan dan memperluaskan pendidikan, atau biasa disebut perluasan keempatan belajar, merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin atau status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis. Tujuan pemerataan pendidikan. Tujuan pemerataan pendidikan adalah menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan bangsa. Oleh karena itu, setelah pelaksanaan pemerataan pendidikan berpengaruh, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan warga, masyarakat, dan pemberdayaan terhadap warga negara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai agama, nilai kultural, dan kemajemukan. Masalah mutu pendidikan. Pengertian mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, kurangnya fasilitas pendidikan dapat mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan guru melalui training dengan menambah fasilitas, dengan menambah dana pendidikan, mencari sistem pengajaran tepat guna, serta sistem evaluasi yang sebaik mungkin dengan tujuan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap. Tujuan mutu pendidikan. Tujuan mutu pendidikan adalah untuk memberikan jaminan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, mutlak dilakukan atau dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Mutu pendidikan erat berkaitan dengan lembaga pendidikan, yaitu sekolah yang merupakan lembaga pendidikan secara khusus yang mengembangkan SDM. B. Solusi permasalahan pendidikan. Solusi permasalahan mutu pendidikan. Yang pertama, memberikan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah. Kedua, penyebaran pesan-pesan yang merangsang kegiatan belajar dan partisipasi untuk ikut membangun. Ketiga, penyebaran informasi yang
untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan. Yang keempat, usaha memberikan pengalaman pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang dan realistis. Solusi permasalahan, efektivitas, dan efisiensi pendidikan. Pertama, memberikan kebebasan sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan ke arah perkembangan yang optimal. Kedua, memberikan pengalaman yang bulat agar peserta didik mandiri dan memiliki sikap tanggung jawab. Yang ketiga, mengintegrasi berbagai pengalaman dan kegiatan pendidikan. Dan yang keempat, mengusahakan isi, metode, dan bentuk pendidikan yang tepat guna, tepat saat, menarik, dan mengesankan. Pertemuan ke-14, Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, kelembagaan pendidikan. Pendidikan nasional dilakukan melalui lembaga pendidikan, baik dengan bentuk sekolah maupun dalam bentuk belajar. Kedua, jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sesdiknas dilaksanakan melalui dua jalur, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta memperluaskan dan kedalaman bahan pengajar. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar. Kedua, jenjang pendidikan menengah. Dan yang ketiga, jenjang pendidikan tinggi. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan keharusan tujuannya. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan terdiri dari: pertama, pendidikan umum atau SD, SMP, dan SMA. Kedua, pendidikan kejuruan, STM, SMTM, SMIP, dan SMEA. Ketiga, pendidikan luar biasa. Dan keempat, pendidikan kedinasan. Dan yang kelima, pendidikan keagamaan. Kurikulum pendidikan. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Dan dalam hal ini diartikan sebagai jarak yang ditempuh oleh pelari. Kurikulum menurut para penulis, yang pertama, seperangkat mata pelajaran dan materi yang terorganisir. Kedua, rencana kegiatan untuk melakukan pembelajaran. Dan yang ketiga, rencana untuk membelajarkan peserta didik. Dalam hubungan dengan pembangunan nasional, kurikulum pendidikan nasional pembentukan sumber daya manusia untuk pembangunan. Kurikulum nasional. Tujuan pendidikan nasional diberlakukan untuk semua satuan pendidikan dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah. Begitu juga dengan anak yang luar biasa dan kedinasan. Adapun tujuan pendidikan nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 3, yakni: pertama, terwujudnya bangsa yang cerdas. Kedua, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur. Dan keempat, terampil dan berpengetahuan. Kelima, sehat jasmani dan rohani. Keenam, kepribadian mantap dan mandiri. Ketujuh, bertanggung jawab dalam kemasyarakatan. Kurikulum muatan lokal.
Muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Tujuan dari muatan lokal adalah meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya, mengakrabkan peserta didik dengan lingkungannya, memanfaatkan sumber belajar yang kaya dengan lingkungan, dan memudahkan peserta didik dengan menyerap materi pembelajaran. Ketiga, upaya pembangunan pendidikan nasional. Jenis upaya pembaruan pendidikan. Yang pertama, pembaruan landasan yuridis, pembaruan kurikulum. Ketiga, pembaruan pola masa studi. Dan yang keempat, pembaruan tenaga kependidikan.